Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Adha Putri, NIM 2518009 dari kelas PTIK 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemrograman aplikasi dengan VB dan VBNet, yakni pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama, dasar-dasar Visual Basic. Yang kedua, akses dan manipulasi basis data dengan Visual Basic. Yang ketiga, teknologi komputer. Pada poin pertama, ada dasar-dasar Visual Basic. Visual Basic atau VB adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman VB yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991 merupakan pengembangan dari pendahulunya, yaitu bahasa pemrograman BASIC, Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code, yang dikembangkan pada era 1950-an. VB adalah salah satu development tools untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan visual untuk merancang user interface dalam bentuk form, sedangkan untuk codingnya menggunakan dialek bahasa BASIC yang cenderung mudah dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi para pemula maupun para developer. Namun, ada kelemahan dari VB, yaitu pada kinerja yang relatif terasa lebih lambat dibanding dengan bahasa pemrograman lainnya. Namun, dengan perkembangan prosesor dan main memori semakin cepat, permasalahan ini menjadi tidak begitu penting. Visual Basic adalah perangkat lunak yang berjalan di atas platform sistem operasi Microsoft Windows. Untuk memulai Visual Basic dapat dilakukan dengan mengklik Start, kemudian Program, selanjutnya Microsoft Visual Studio, kemudian Microsoft Visual Basic. Tampilan awal Visual Basic akan tampak seperti gambar di sebelah kanan. Pada gambar tersebut, kita diminta untuk memilih jenis proyek yang akan kita buat. Untuk tahap awal proyek standar, X merupakan pilihan yang biasa dilakukan. Setelah kita memilih standar X, maka kita akan dibawa pada tampilan berikutnya. Sebelum kita bekerja dengan Visual Basic, maka ada baiknya kita mengenali lebih dahulu lingkungan kerja ID Visual Basic. ID atau Integrated Development Environment, Visual Basic merupakan lingkungan pengembangan terpadu bagi programmer dalam mengembangkan aplikasinya. Dengan menggunakan ID programmer dapat membuat user interface, melakukan coding, melakukan testing, dan debugging, serta mengkompilasi program menjadi executable. Penguasaan yang baik akan ID akan sangat membantu programmer mengaktifkan tugas-tugasnya sehingga dapat bekerja dengan efisien. Keterangan dari gambar tampilan ID VBNet. Yang pertama, ada menu bar digunakan untuk memilih tugas-tugas tertentu seperti menyimpan proyek, membuka proyek, lain. Yang kedua, ada main toolbars digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan cepat. Yang ketiga, ada jendela proyek. Jendela ini berisi gambaran dari semua modul yang terdapat dalam aplikasi. Anda dapat menggunakan ikon Google Folders untuk menampilkan modul-modul dalam jendela tersebut secara di grup atau berurut berdasarkan nama. Anda dapat menggunakan Ctrl R untuk menampilkan jendela project ataupun menggunakan ikon Project Explorer. Yang keempat, ada jendela From Designer. Jendela ini merupakan tempat Anda untuk merancang user interface dari aplikasi Anda. Jadi, jendela ini menyerupai kanvas bagi seorang pelukis. Yang kelima, ada jendela Toolbox. Jendela ini berisi komponen-komponen yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan user interface. Yang keenam, ada jendela Kode, merupakan tempat bagi Anda untuk menulis kode. Anda dapat menampilkan jendela ini dengan menggunakan kombinasi Shift ditambah F7. Yang ketujuh, ada jendela Properties, merupakan daftar properti objek yang sedang terpilih. Sebagai contohnya, Anda dapat mengubah warna tulisan dan warna latar belakang. Anda dapat menggunakan F4 untuk menampilkan jendela properti. Kemudian ada Picture Box
adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan image dengan format BMP, GIF, icon, kursor, metafile, EMF, GIF, dan JPEG. Label adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan teks yang tidak dapat diperbaiki oleh pemakai. Kemudian ada text box adalah kontrol yang mengandung string yang dapat diperbaiki oleh pemakai. Dapat berupa satu baris tunggal atau banyak baris. Frame adalah kontrol yang digunakan sebagai kontainer bagi kontrol lainnya. Ada command button merupakan kontrol hampir ditemukan pada setiap frame dan digunakan untuk membangkitkan event proses tertentu ketika pemakai melakukan klik padanya. Kemudian ada checkbox digunakan untuk pilihan yang isinya bernilai yes atau no, true atau false. Kemudian ada option button. Ini sering digunakan lebih dari satu sebagai pilihan terhadap beberapa option yang hanya dapat dipilih satu. Kemudian ada list box, mengandung sejumlah item, dan user dapat memilih lebih dari satu, bergantung pada properti multi-select. Kemudian ada combo box, merupakan kombinasi dari text box dan suatu list box, di mana pemasukan data dapat dilakukan dengan mengetikkan maupun pemilihan. Kemudian ada scroll bars dan fs scroll bars, digunakan untuk membentuk scroll bars berdiri sendiri. Timers digunakan untuk proses background yang diaktifkan berdasarkan interval waktu tertentu, merupakan kontrol non-visual. Kemudian ada drive list box, dir list box, dan file list box. Sering digunakan untuk membentuk dialog box yang berkaitan dengan file. Tabs dan line digunakan untuk menampilkan bentuk seperti garis, persegi, bulatan, dan oval. Data digunakan untuk data binding. Kemudian ada alt dapat digunakan sebagai tempat bagi program eksternal seperti Microsoft Excel, Word, dan lain-lain. Kemudian ada image, berfungsi menyerupai image box, tapi tidak dapat digunakan sebagai kontainer bagi kontrol lainnya. Sesuatu yang perlu diketahui bahwa kontrol image menggunakan resource yang lebih kecil dibandingkan dengan box. Prinsip pokok pemrograman berbasis GUI. Secara prinsip, ada dua bagian pokok dalam pengembangan aplikasi dengan menggunakan VB. Ada visual design dan juga event-driven programming. Yang pertama, visual design. Pada pemrograman visual, pengembangan aplikasi selalu dimulai dengan pembentukan user interface. Untuk mendesain user interface, pengetahuan yang paling dibutuhkan hanyalah pemahaman dasar tentang jenis dan kegunaan dari kontrol dan dasar-dasar bagaimana menggambar sebuah objek. Yang kedua ada event-driven programming, di mana kita harus menentukan bagaimana setiap kontrol beraksi terhadap aksi yang dilakukan pengguna. Misalnya, klik mouse, double klik mouse, dan penekanan tombol pada keyboard. Bukan aplikasi yang menentukan alur, namun kejadian atau event yang disebabkan oleh pengguna yang menentukan alur dari aplikasi. Program aplikasi yang kita buat beraksi terhadap kondisi eksternal atau events, dan aksi dari pengguna yang menentukan bagaimana alur dari aplikasi. Sebagai ilustrasinya, ada sebuah mobil, di mana di sana ada objeknya itu mobil. Nah, sebuah objek fisik yang memiliki properti, metode, dan event. Salah satu properti adalah warnanya. Biasanya, properti warna dari mobil ditetapkan ketika sebuah mobil dibuat. Tetapi ketika kita tidak suka dengan warna mobil yang kita beli, kita masih dapat merubahnya. Misalnya dengan mengecat ulang. Demikian juga dalam VB. Properti dari sebuah kontrol biasanya ditentukan ketika objek dibuat pada saat ditempatkan pada sebuah form. Tetapi kita dapat merubah properti ini dengan memberikan nilai baru.
Kita dapat merubah nilai properti pada saat desain dengan menggunakan jendela properties atau pada saat runtime melalui kode program. Beberapa properti hanya tersedia pada saat desain dan beberapa properti hanya tersedia pada saat runtime. Selanjutnya, ada tipe data, variabel, dan konstanta. Contoh pendeklarasian variabel, konstanta, dan tipe data. Kita bisa mendeklarasikan variabel dengan kata kunci dim. Sedangkan untuk konstanta menggunakan kata kunci const. Kita juga bisa langsung mengisikan nilai awal setelah definisi tipe data dari suatu variabel. Salah satu keuntungan menggunakan pemrograman berbasis GUI seperti Visual Basic adalah tersedianya objek-objek yang dapat diberlakukan sebagai tipe data. Contoh penggunaan tipe data objek. Nah, di sana pernyataan from, MD from, control, dan objek adalah kontrol-kontrol yang dimiliki oleh Visual Basic. Sedangkan FRM invoice adalah from yang telah kita beri nama FRM invoice. Visual Basic juga memungkinkan kita untuk menggunakan objek dari luar Visual Basic. Perhatikan pada baris terakhirnya, di mana kita menggunakan worksheet dari Excel untuk kita gunakan dalam program kita. Pada Visual Basic, ada 3 kelompok operator utama, yaitu operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Operator adalah simbol yang digunakan dalam bahasa pemrograman untuk melakukan suatu operasi terhadap nilai data. Simbol operator itu bisa berupa karakter ataupun kata khusus. Pada Visual Basic, ada 3 kelompok operator. Operator aritmatika digunakan untuk operasi matematis terhadap nilai data. Operator perbandingan digunakan untuk operasi yang membandingkan nilai data. Operator logika digunakan untuk operasi membandingkan suatu perbandingan. Operator aritmatika digunakan untuk operasi matematis terhadap nilai data. Inilah tabel untuk operator aritmatika. Notasi atau simbol untuk operator ini memiliki hierarki kekuatan. Artinya, apabila ada 2 atau lebih operator digunakan bersama-sama, maka operator dengan hierarki yang lebih tinggi akan dieksekusi lebih dulu. Ada simbol operasi matematis dan juga contohnya. Karena ada pemangkatan, perkalian, pembagian, hasil pecahan, pembagian hasil bulatan, sisa pembagian, penjumlahan, pengurangan, penggabungan string. Sebagai contoh, ada 5 pangkat 2 hasilnya 25, ada 5 dikali 2 hasilnya 10, dan sampai dengan 5, kemudian ada penggabungannya dengan string, hasilnya 52. Contoh pertama, penggunaan hierarki operator aritmatika. Pada contoh pertama, tanda kali memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari tanda tambah, sehingga operasi perkalian dilakukan terlebih dahulu daripada penjumlahan. Hasil yang diperoleh adalah 10 ditambah 3, bukan 5 dikali 5. Sedangkan pada contoh kedua, tanda pangkat mempunyai urutan kekuatan lebih tinggi dari tanda kurang, sehingga hasil akhirnya adalah 11, yaitu dari 16 dikurangi 5. Untuk merubah urutan proses aritmatika dapat diatur dengan menggunakan tanda kurung. Kemudian pada contoh 2, kita menggunakan angka dan operator yang sama seperti contoh sebelumnya, namun dengan menggunakan tanda kurung untuk merubah urutan prosesnya. Pada contoh pertama, proses yang pertama dilakukan adalah penjumlahan 2 dan 3, kemudian baru dikalikan 5. Hasil akhirnya adalah 25. Bandingkan dengan contoh sebelumnya, yaitu 13. Sedangkan pada contoh kedua, proses pertama adalah 2 dikurangi 5. Kemudian baru hasilnya digunakan sebagai angka pangkat untuk 4 menjadi 4 pangkat dikurangi 3. Hasil yang diperoleh adalah
0,015625. Berbeda jauh dengan contoh sebelumnya, yaitu 11. Dari kedua contoh ini, dapat dilihat bahwa tanda kurung memiliki kekuatan lebih tinggi dari operator lainnya. Apabila ada lebih dari satu tanda kurung berjajar, maka tanda kurung paling dalam yang akan diproses terlebih dahulu. Yang kedua ada operator perbandingan. Digunakan untuk operasi yang membandingkan nilai data. Berikut adalah tabel operator perbandingan. Di sana ada simbol operasi perbandingan dan contoh. Operasi perbandingannya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Contohnya ada 5 lebih kecil dari 2, hasilnya false. Dan sampai yang terakhir, 5 tidak sama dengan 2, hasilnya true. Dan yang ketiga ada operator aritmatika. Adalah operator yang digunakan untuk operasi yang membandingkan suatu perbandingan. Simbol-simbol yang digunakan adalah or, and, dan not, atau dan tidak. Selanjutnya, struktur kontrol program. Struktur kontrol program, atau kadang disebut sebagai struktur kendali, merupakan penerapan dari algoritma struktur percabangan dan struktur pengulangan. Struktur percabangan. Struktur percabangan dalam Visual Basic dapat dilakukan dengan menggunakan if, then, dan select. Kemudian ada case. If, then digunakan jika percabangan tidak terlalu banyak. Sedangkan select, case, digunakan jika ada banyak percabangan. Perhatikan contoh penulisan if, then ini. Contoh penulisan if dan then, percabangan atau pemilihan satu baris tanpa else. Percabangan atau pemilihan satu baris dengan else, kemudian percabangan atau pemilihan satu baris dengan else dan titik 2, kemudian penggunaan blok if, seperti yang terlihat pada layar. Kemudian ada contoh penulisan select dan case. Coba perhatikan contoh aplikasi dengan menggunakan if, then, dan select. Case berikut ini. Mana program aplikasi dengan if, then, aktifkan VB6, kemudian buatlah from yang ada di samping. Atur properti untuk masing-masing objeknya. Penjelasannya, buka jendela kode dan pada bagian kode editor, ketikkan kode program sebagai berikut. Kemudian klik menu project, kemudian project 1, properties, lalu klik tab general. Gantilah startup objeknya menjadi from 5. Coba jalankan project 1. Ketikkan sembarangan teks pada text box, lalu klik tombol OK atau tekan enter. Tidak terjadi apa-apa, dan ketikkan Nusantara pada text box, lalu klik tombol OK atau tekan enter. Maka gambar komputer akan muncul. Penjelasan kode programnya seperti yang terlihat pada layar monitor. Karena di sana if text 1 teks sama dengan Nusantara, dan image 1 visible sama dengan true. Karena if text 1 teks
Nusantara itu adalah kondisi, dan IMEX 1 Visable sama dengan true adalah kode program yang dikerjakan bila kondisi true. Modifikasi kode programnya jadi sebagai berikut seperti yang terlihat pada layar. Kemudian coba jalankan kembali proyek 1 tadi. Ketikkan sembarang teks pada text box lalu klik tombol OK atau tekan Enter. Muncul kotak pesan, tanya passwordnya salah. Kemudian klik tombol OK pada kotak tersebut. Ketikkan Nusantara pada text box lalu klik tombol OK atau tekan Enter. Gambar komputer akan muncul. Text box dan tombol OK menjadi disable atau tidak bisa digunakan. Penjelasan kode program. Seperti yang terlihat pada gambar, ada kondisi blok kode program yang dikerjakan bila kondisi true, blok kode program yang dikerjakan apabila kondisinya false. Catatan tambahan. Teks Nusantara harus diketik huruf kecil semua. Ingat, data string bersifat case sensitif. Agar passwordnya tidak bersifat case sensitif, modifikasi pernyataan kondisinya. Jadi, if case teks 1, teks Nusantara ditambah dan di belakangnya. Fungsi case adalah untuk mengkonversi semua string di input ke teks 1 teks jadi huruf kecil, walaupun user menginputnya dengan huruf kapital. Contoh program aplikasi dengan select case. Aktifkan VB6 melalui tombol start, kemudian buat from sebagai berikut. Kemudian properti untuk masing-masing objek sebagai berikut. Ada objek, properties, dan value. Nah, buka jendela kode dan pada bagian kode editor ketikkan kode programnya sebagai berikut. Ini yang terlihat pada layar. Klik menu Project, Project 1, Properties, lalu klik Apps General. Gantilah Startup objeknya menjadi From 6. Coba jalankan Project 1. List 1 akan terisi nama-nama barang. Klik tombol OK, akan muncul kotak pesan. Anda belum memilih barang. Klik OK. Nama barang pertama akan terpilih secara otomatis. Anda boleh memilih nama barang yang lainnya. Klik tombol OK, akan muncul kotak pesan. Anda belum mengisi jumlah barang. Klik OK. Teks 1 akan menjadi fokus. Isi jumlah barangnya, misalnya 10. Ketik tombol OK. Maka akan tampil nama barang, harga barang, persatuannya, jumlah barang dengan satuannya, serta diskon dan total bayar. Kemudian coba ganti pilihan nama barang pada list 1 dan jumlahkan barang pada teks 1, lalu klik lagi tombol OK. Penjelasan kode programnya pada cek barang yang dipilih, ada bila barang sama dengan disket, bila barang sama dengan buku, bila barang sama dengan kertas, bila barang sama dengan pulpen. Kemudian ada tampilan hasilnya dan ada cek jumlah barang. Bila jumlahnya kurang dari 10, diskonnya 0%. Bila jumlah barangnya 10 dikurang 20, diskonnya 15%. Bila jumlahnya lebih dari 20, mendapatkan diskon 20%. Kemudian hitung total bayar dan tampilkan hasilnya. Struktur pengulangan. Struktur pengulangan yang mungkin paling banyak digunakan dalam Visual Basic adalah for. Dalam Visual Basic,
Struktur for ini dikenal sebagai force next. Cara penulisan umum force next adalah sebagai berikut. For counters sama dengan nilai awal to nilai akhir atau steps increment, pernyataan yang akan diulang. Next, pernyataan step dan increment sudah disinggung di bab 5, sehingga tidak akan kita bahas lagi di sini. Perhatikan contoh penggunaan force next dalam aplikasi berikut. Perhatikan contoh pengulangan dengan force next berikut. Contoh program aplikasi dengan struktur pengulangan. Buka VB dan buatlah from sebagai berikut. Kemudian atur properti seperti tabel di bawahnya. Prosedur dan fungsi. Ada beberapa jenis prosedur yang digunakan dalam Visual Basic. Ada sub-prosedur yang tidak mengembalikan nilai, function prosedur yang mengembalikan nilai, properti prosedur yang dapat mengembalikan nilai dan diisi nilai yang mengacu pada suatu objek. Kemudian yang terakhir ada sub-prosedur. Selanjutnya, sintaks penulisan sub-prosedur. Setiap kali prosedur dipanggil, maka pernyataan-pernyataan yang berada di antara subs dan end-subs akan dijalankan. Argumen pada prosedur adalah nilai yang akan dilewatkan saat pemanggilan prosedur. Di Visual Basic, sub-prosedur dapat dibagi atas dua, yaitu general prosedur, yakni prosedur yang diaktifkan oleh aplikasi. Kemudian event prosedur, prosedur yang diaktifkan oleh sistem sebagai respon terhadap event. Contoh dari sub-prosedur. Pada contoh ini, kita akan membuat sub-prosedur dengan nama center_from yang dapat digunakan untuk menampilkan from ke tengah layar, di mana X adalah parameter yang merupakan from yang akan dibuat ke tengah layar. Berikut cara penulisannya. Selanjutnya, function prosedur. Ada dua jenis function dalam Visual Basic, yaitu built-in function dan function prosedur. Di bawah ini ada sintaks penulisan function prosedur. Private, public, static, function, nama prosedur, argumen-argumen, statement, and function. Ada tiga perbedaan antara function dan prosedur. Umumnya, Anda dapat memanggil suatu function dengan mengikutkan nama function sisi kanan dari statement atau ekspresi. Function memiliki tipe data seperti suatu variabel. Ini menentukan tipe yang dari nilai yang dikembalikan. Nilai kembali dimasukkan ke nama function itu sendirinya, dan suatu function dapat menjadi bagian dari suatu ekspresi yang panjang. Selanjutnya, masuk pada contohnya, mana ini yang bekerja untuk menampilkan nama bulan dalam bahasa Indonesia dari data tanggal yang dimasukkan. Argumen yang dibutuhkan dalam fungsi ini adalah X dan bertipe data Z. Nah, dari mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya, akses dan manipulasi basis data dengan Visual Basic. Salah satu keunggulan Visual Basic dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain adalah kemampuan dalam akses dan manipulasi data. Hal ini karena Visual Basic dikembangkan oleh Microsoft yang juga membuat sistem operasi Windows, sehingga fungsi-fungsi basis data mendapat dukungan yang sangat lengkap. Visual Basic menyediakan beragam cara untuk mengakses dan memanipulasi data. Pada bagian tersebut menjelaskan tentang berbagai cara akses basis data dari Visual Basic. Kemudian, akses dan manipulasi basis data dengan Visual Basic. Open Database Connectivity atau singkat dengan ODBC
merupakan sekumpulan fungsi yang membolehkan kita untuk koneksi pada basis data lokal atau yang berada di jaringan. Kemudian ada DAO atau Data Access Object, adalah antarmuka dari Microsoft Jet, perangkat utama penggerak MS Access. Kita dapat membuat basis data dengan MS Access, kemudian kita manipulasi dengan Visual Basic melalui DAO dengan mudah. Kemudian ada OLEDB. DB adalah teknologi untuk mengakses basis data level dasar yang sebenarnya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dari ODBC dan juga OLEDB, berbasis pada teknologi komputer dan dapat digunakan untuk mengakses data yang bukan bersifat rasional. Dan yang terakhir ada Active Data Object, adalah antarmuka level atas dari OLEDB yang dikembangkan di atas OLEDB untuk melengkapi fungsi-fungsi yang tidak dimiliki oleh OLEDB sehingga memudahkan programmer dalam membuat aplikasi. Dan pada pembahasan yang terakhir, yakni teknologi komputer, pengertian dan konsep COM. COM atau Component Object Model adalah infrastruktur yang disediakan oleh Visual Basic untuk mengakses objek-objek atau kontrol-kontrol lain sepanjang punya antarmuka yang dapat diakses oleh Visual Basic. Untuk dapat menggunakan COM pada Visual Basic, kita dapat membuka reference dialog dengan cara dari menu project, pilih Add Reference, kemudian jendela seperti gambar di samping. Ini adalah tabel dari jendela reference. Pada tabel tersebut terlihat cara memilih COM atau objek yang ingin kita gunakan. Pada tabel ini, kita memilih Microsoft Word 8, Object Library. Setelah itu, kita klik OK. Maka, kita dapat menggunakan objek yang kita pilih ini dalam kode program. Kemudian, contoh penggunaan dari COM. Pada kode tersebut menggunakan salah satu metode dari objek yang kita buka sebelumnya, yakni Microsoft Word 8 Object Library. Metode yang ingin kita gunakan adalah spelling suggestion. Dapat dilihat pada kode bagian pendeklarasian variabelnya. Dengan cara yang sama, kita dapat menggunakan metode atau fungsi-fungsi yang kita inginkan dari objek COM yang telah kita muat. Nah, pada jendela reference sebelumnya, tersedia banyak sekali COM yang dapat kita gunakan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.